Dan ya kalau memang ternyata memang dulu para founding father kita sudah menuangkan dengan sistem-sistem yang tidak bersinggungan dengan sistem Islam, ya bagus-bagus aja dong. Kalau kita juga semua berkumpul pada saat itu kok. Tapi yang Pancasila ini loh, permusyawaratan yang adil benar, ini persatuan Indonesia ini juga di mana? Keadilan sosialnya di mana? Di masa adil lo ngasih satu ke orang yang makannya 2 kali lebih besar sama yang lo makan kasih satu ke orang yang makannya sebenarnya lebih cukup dengan setengah. Nggak adil bro itu bro. Ini menarik ini topiknya hari ini sehingga kita lanjutkan di sesi selanjutnya ini masih tetap pada topik yang sama perihal peranan pemuda dalam hal ini untuk bersama-sama membangun negeri. Adapun banyak penjelasan yang tadi disampaikan oleh Bang Vasco tadi, semoga ini menjadi nilai tersendiri. Ada lagi barangkali, Bang? Baik, jadi ada tadi. Kalau semisal tadi kita bahas soal masalah One Man One Vote ini sudah mengalami Louder your voice. Ya, mengalami kebuntutan gitu, katakanlah gitu. Kemudian merusak tatanan kita gitu ya, katakanlah Bang. Nah, maka kemudian ini, apakah kemudian tidak menutup kemungkinan gitu bahwa kita mungkin ya ini lagi-lagi nih mungkin jalan untuk memilih saat era reformasi itu memilih jalan demokrasi One Man One Vote itu sebagai bagian daripada jalan untuk mengaplikasikan banyak kesejahteraan di sana, kepentingan umat yang dibawa di situ. Nah, walau sebenarnya pada aplikasi hari ini kita melihat, semisal tadi Bang Vasco mengatakan bahwa tidak efisien, tidak efektif ya Bang. Yang lebih efektif itu adalah mengembalikan ke utamanya gitu kan. Nah, tetapi kemudian hari ini tadi yang ingin disampaikan adalah apakah kesejahteraan yang mana bro? Di saat orang kampanye harus bawa duit 50.000 untuk memilih, itu maksud lo kesejahteraan? Oke. Di saat orang harus bawa sarung untuk ikut memilih lu sebagai calon wakil rakyatnya, itu kesejahteraan maksudnya? Tapi berarti lu nggak boleh protes di saat wakil rakyatnya yang lu terima uang tadi korupsi, ngambil uang lu juga? Wait. Saya selesaikan dulu. Itu poin penting loh. Iya. Dipilih oleh rakyat ini bukan berarti lebih baik dipilih secara langsung. Karena tadi gue bilang, kita sudah punya rumusan dasar Pancasila kita. Satu, dipilih oleh rakyat ini, rakyat memilih siapa wakilnya mereka. Itu kan dipilih rakyat juga bro. Tapi ada jenjang tahapan budaya dan adab kita yang tetap kita jaga. Tetap, misalnya kayak lo mau maju tadi, gubernur, dipilih rakyat juga. Tapi ada tahapannya. Nggak bisa sewenang-wenang tadi anak baru lulus SMA sama suaranya dengan profesor, nggak bisa bro. Beda pola pikirnya bro. Betul. Jangan disamain. Baim mau berharap jadi presiden Republik Indonesia, mau tahun berapa berapa jumlah keluarga dan mungkin orang yang sama dengan lo gitu. Ya mungkin se-RT Rawamangun nggak cukup itu. Iya, maksud gue ya kira-kira mungkin orang Ambon berapa orang misalnya yang dukung lo atau orang mana yang keluarga lo lagi yang lain gabung itu berapa? Kalau ada orang dari suku yang mayoritas maju, udah pasti kalah. Padahal kalau bicara soal kemampuan bisa layak. Belum tentu dia bisa kalah gitu loh. Kalau bicara kemampuan belum tentu kalau diadu apple to apple kalah. Tapi di saat sudah berhitungannya kepala per kepala ini suara, orang pasti milih keluarganya. Orang pasti milih yang kebanyakan begitu ya, memilih yang untuk yang makanya akhirnya menjual popularitasnya dengan saya dari suku ini loh. Kan terpecah kita bro jadinya bro. Bukankah kemudian politik identitas itu juga merupakan bagian daripada unsur politik yang patut untuk diaplikasikan gitu, dan itu bukankah kemudian menjadi local wisdom kita dalam berpolitik gitu ya? Iya, tapi kita jadi terpecah bro di saat orang mengkampanyekan, saya dari suku ini loh, jadi kan suku ini yang lebih banyak, jadi pilih saya ya. Bain dari suku yang lain nih, jangan pilih dia, kan terpecah bro kita bro. Tapi di saat kita maju misalnya apple to apple, ada orang Padang maju, orang Papua maju, orang Ambon maju misalnya, untuk kontestasi semuanya, orang Jawa maju, diadu kan isi kepalanya bro. Ini kan beda dong. Ya identitas tadi tetap ada, ya kan, dengan perwakilan tadi. Diadu apple to apple semua gagasannya masing-masing, visi misinya seperti apa untuk kebaikan bangsa ke depan. Iris kuping gua bro, lo mau maju, lo pasti keluar duit minimal untuk kos politik. Kalau lo nggak mau money politik, minimal untuk kos politik, dan besar kos politik kita bro. Dan lo pasti ujungnya ya mau nggak mau dong. Lo bertanggung jawab sama bohir lo tadi kan? Harus. Baik. Gimana cerita bohir mau ngasih cuma-cuma? Mana ada hari gini? Dan ujungnya pengusaha atau bohir ini akhirnya yang menguasai lo.
Jadi abang bukan lo yang ngatur pengusaha. Abang mau konfirmasi bukan lo yang mengatur siklus bisnis. Gitu loh. Bukan lo yang membuat aturan, tapi yang buat aturan yang menjalankan itu. Betul. Jadi abang mau mengkonfirmasi bahwa yang menghancurkan tatanan sistem ini adalah bohir-bohir ini atau pengusaha. Sistem. Yang mengaturnya. Ini helikopter view lagi bro kita tarik ya. Sistem. Siapa yang paling punya kepentingan dengan sistem ini? Oke. Menurut gue pribadi, asing. Karena tadi dia, demokrasi one man one vote ini adalah agamanya Amerika. Wow. Gitu loh. Mereka pokoknya demokrasi, nggak demokrasi bantai. Ngerti nggak maksud gue bro? Jadi semua harus demokrasi. Ya nggak bisa dong, semua dipaksain begitu bro. Oke deh, demokrasi kita ikutin dikit deh. Demokrasi Pancasila tapi ya. Tapi apakah gitu kemudian tidak memungkinkan gitu akan terjadi gelombang massa besar ketika kemudian kita narik ini barang gitu ya? Kalau misalkan tadi demokrasi one man one vote itu adalah agamanya Amerika gitu ya. Dengan tegas abang tadi mengatakan gitu kan. Nah, lalu kita ingin mengembalikan dengan sistem perwakilan gitu ya. Iya dong. Yang lebih ketimbang, apakah kemudian tidak ada orang yang bakalan lebih ketimbang hari ini ocehannya gitu mengatakan bahwa that's Islamic system gitu? Enggak. Iya soalnya gue gak bicara Islamic system, gue bicara Pancasila. Itu loh bro. Oke. Dan ya kalau memang ternyata memang dulu para founding father kita sudah menuangkan dengan sistem-sistem yang tidak bersinggungan dengan sistem Islam, ya bagus-bagus aja dong. Iya. Atau kita juga semua berkumpul pada saat itu kok. Tapi yang Pancasila ini loh, permusyawaratan yang adil benar ini, persatuan Indonesia ini juga di mana? Keadilan sosialnya di mana? Di masa adil lo ngasih satu ke orang yang makannya 2 kali lebih besar, sama yang lo makan kasih satu ke orang yang makannya sebenarnya udah cukup dengan setengah. Nggak adil bro itu bro. Betul. Kasih lo makan sama kasih lo makan beda-beda porsinya. Dia lebih 2 bang. Dia 2 lo 1 makanya gitu kan. Dia satu rice cooker. Iya. Saya 2 piring, dia rice cooker. Dia 1 rice cooker gitu kan. Ampun. Karena volume perutnya lebih besar gitu kan. Menurut lo, udah bang, gue udah kenyang bang, kasih bayam aja misalnya kan. Cukup misalnya kayak gitu-gitu loh bro. Itu baru adil kan bro. Di mana letak keadilan kita? Di saat, mohon maaf, orang dengan gangguan jiwa ikut memilih pemimpinnya. Betul. Gitu loh bro. Mohon maaf sekali lagi. Tapi itu perlu kita kritisi di sini bro. Perlu kita kritisi. Jadi orang yang berhak memilih siapa pemimpin pucuknya itu adalah orang yang berkhidmat kebijaksanaan yang juga dipilih oleh orang-orang step yang sebelumnya. Paham kan maksud gue bro? Paham. Lo memilih siapa datuk lo, datuk kan akhirnya terpilih siapa datuknya, datuk itu yang memilih akhirnya di atas levelnya. Ya dipilih rakyat kok itu namanya. Perwakilan itu tetap ada. Keterwakilan Demokrasi dong. tetap ada. Demokrasi dong. Pancasila tapi. Ya kan? Tapi lo memilih suatu kaum atau suatu pemimpin di tempat lo untuk memilih yang lebih besar. Karena mereka bisa lebih melihatnya helikopter view. Nggak bisa orang di ujung gunung melihat keadaan Jakarta seperti apa kan? Iya. Begitupun sebaliknya kan? Iya. Nggak bisa orang Jakarta, misalnya gini, generasi milenial kita sekarang kayak gimana? Generasi milenial nggak hanya di urban, yang sarungan pun lebih banyak. Tapi kita nggak melihat ada generasi milenial yang sarungan. Nah, itu punya pemimpinnya masing-masing. Dan yang akhirnya, datuk-datuk dari semua kelompok ini yang akhirnya memilih lah. Musyawarah lah mereka. Musyawarah kita simpelnya kayak tadi, soal makan tadi. Kan gitu bro. Adil dong. Fair dong. Terjadi nggak pertarungan bunuh-bunuhan sampai ke pertengkaran karena cuma urusan pilpres, cuma urusan pilkada, bahkan sampai ke urusan RT RW, terjadi nggak? Nggak bro, tentram kita bro, ketawa kita semua bro, hidup kita memang cocoknya di situ budaya kita bro, cocoknya di situ budaya kita, dan mudah-mudahan lu sepakat ya, maksud gua, mudah-mudahan generasi di bawah gua pun setuju dengan apa yang tadi gua jelasin. Yuk kita tularin lagi, kita kembalikan lagi Indonesia ke yang lebih bermartabat lah. Yang kayak pure-nya gitu ya. Pure-nya Indonesia lah. Begini loh bang, masalahnya praktik ini kan dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu sebelum kita nih, terutama generasi-generasi kita. Banyak yang menganggapkan bahwa ini salah sinur-sinur kita nih, yang pada akhirnya membawa generasi kita hari ini kan rusak. Dalam tanda petik ya, dari berbagai beberapa aspek rusak. Yang banyak menganggapan bahwa ya ini kan praktek-praktek senior yang lakuin duluan. Nah,
akhirnya praktik ini kan menjadi bumerang tersendiri untuk yang tadi mencapai yang tadi Abang maksud. Bukan generasi gua, senior lagi di atas gua. Senior, iya, senior kita lah di atas. Iya kan? Senior kita. Pelaku reformasi. Ya, kalau mau dibilang lebih to the point ya bener juga yang lu bilang. Ngapain sembunyi-sembunyi gitu? Iya, Terang aja gitu. Memang. Justru ini pembahasan untuk baik kok. Pelaku reformasi tidak selesai menuntaskan reformasinya. Oke. Wow. Tidak selesai. Dengan apa yang cita-cita bangsa yang diharapkan. Tidak ikut mengawal kebaikannya gitu. Tidak ikut dikawal. Cuma sekedar hanya ingin menjatuhkan Pak Harto, dianggap Lalu berkuasa. Lalu berkuasa. Itu belum selesai, Pak. Oke. Nah, kita sebagai generasi muda jangan cuma juga nyalain senior, Iya. tapi kita buat movement juga, gerakan. Wah. Gerakan seperti apa yang kita buat? Ya, lu pikirkan sendiri lah kira-kira begitu loh, Bro. Dan itu harus sesuai dengan passion kita masing-masing. Passion kita masing-masing dan jaga rumusnya ya. Oke, baik. Rumus dasarnya dijaga, rule of thumb ya. Betul, Pak. Menarik. Saya kira ada lagi nih satu adigium yang salah satu narasumber kita, Bang, di ruang bicara yang kemudian menyampaikannya juga. Dan sampai hari ini saya masih mengingat itu, Bang Ajib Hamdani, kalau itu belum mengatakan lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Gitu kan? Saya kira itu di sana kita nggak memiliki seorang pemuda gitu ya, terjual, movement dong gitu. Ya saya kira digitalisasi hari ini menyediakan ruangnya semua gitu, Bang ya. Kalau Bung Karno pada saat masa mudanya beliau bisa memerdekakan Indonesia, masa kita nggak bisa membuat suatu movement yang mengembalikan ke naturalisasian Indonesia. Walaupun pada saat itu misalnya banyak perdebatan, misalnya Bung Karno ya karena ada Perang Dunia Kedua, Hiroshima Nagasaki dibom, akhirnya lebih mudah kita buat merdeka. Ada kesempatan. Kan kesempatan ada. Iya. Jadi beliau itu berhasil memanfaatkan kesempatan kecil, mengklaim dirinya merdeka gitu kan pada saat itu dong. Analisis wordnya tajam banget. Dan akhirnya kita merdeka beneran. Ya, ada faktor bom-bom besar yang terjadi di luar, Hiroshima Nagasaki, terus sekutu yang di situ mengaku kalah. Ya pokoknya pertarungan global yang ini kita manfaatkan. Nah, semua waktu itu pasti ada kesempatan kecil loh. Dan terus kita bikin gerakannya. Di saat generasi muda mengangkut generasi tua untuk ayo kalian bicara ke depan misalnya gitu kan. Tapi sesuai dengan pemikiran generasi muda, Pak. Bukan lagi gaya kalian, Pak. Ya, kita belajar daripada generasi tua, rumus dasarnya, tapi caranya kita pakai cara kita. Oke. Baik. Gitu loh. Dengan tetap beradab ya. Oke, saya pikir cukup ya nih. Pelajaran terbaik dan guru terbaik adalah sejarah. Cocok. Dan Penting. jangan pernah lupa sejarah. Assalamualaikum. Baik. Baik, sama-sama dulu. Kita dulu closing dulu. Tapi kita ada closingnya ya? Iya, Ada closingnya. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Vasco sudah berkesempatan Thank you, Pak Im. berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman beliau. Sangat luar biasa teman-teman sekalian. Akhirul kalam, semoga ini menjadi pesan yang sangat berarti bagi terutama kita kalangan generasi muda dalam hal membenahi bangsa ini lebih baik ke depannya. Terima kasih, kami dari Ruang Bicara, saya Ibrahim Malik Fatseh, Hamis Wakil dan Bang Vasco mengucapkan mohon maaf jika memang ada kesalahan kata dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.